asal saja kita itu mempunyai niat baik untuk bisa membangun paseduluran, untuk menyampaikan kebenaran, biasanya itu tidak ada hambatan sama sekali, karena memang mungkin itu salah satu jalan tujuan orang itu diberi anugerah untuk bisa melintas batas. Nah, memang dari peristiwa lintas batas itu yang diajarkan oleh beliau itu akhirnya berjumpa dengan tokoh-tokoh pepundhen luhur di Jawa maupun di beberapa bangsa yang lain. Nah, dengan demikian kadang di tempat ini itu dipakai untuk pertemuan lintas batas, kadang di tempat lain, di negara lain, ya. Jadi kumpul bareng, termasuk kalau panjenengan itu dari Jawa Timur, Kediri juga sering sekali mengalami perjumpaan dengan Eyang Joyoboyo, ya itu. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam. Ditepangaken nami kula Raka. Oh, nggih. Saking Kediri Pak Bagus. Wah, tebe. Niki mau dugi Ngayuk Jakarta nggih. Nggih, Ngayuk Jakarta. Niki badhe pados gedang Pak Bagus. Gedene pepadang ngoten. Kula pikir gedang goreng. Niku pun disiapi niku. Nggih. Niku lho Pak Bagus, kula kok tertarik kalih cerita perjalanan atau lakune panjenengan Pak Bagus. Oh, nggih. Niku pripun ceritane Pak Bagus? Riyen Pak Bagus. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan sebisa mungkin, artinya syukur tidak terputus di tengah jalan ya. Jadi memang perjalanan saya itu dalam hal laku ya Mas ya. Itu diawali dari justru Jawa Timur sana Mas, di daerah Lumajang. Ya, daerah Lumajang itu saya ditempa oleh para sepuh di sana, diajari untuk sembahyang sik bener kan gitu, sampai akhirnya diberikan tuntunan-tuntunan untuk bisa menjadi wong Jawa kan gitu. Saya waktu itu juga manut wae mergane cek cilik karena kan masih SMP saya. Tapi dituntun seperti itu karena saya juga merasakan, saya punya perasaan kok sik nuntun ki kok kaya tulus kan gitu ya. Saya nderek saja, akhirnya diberi banyak pengetahuan, diberi banyak kawruh, sampai akhirnya saya menjadi satu bagian dari komunitas pesantren saat itu di daerah Lumajang sana. Nah, dari situ saya diajak untuk bersafari, pindah ke sana kemari hanya untuk mendengarkan tausiah dari berbagai guru sepuh di sana. Nah, lambat laun yang saya dengar itu mengendap, sampai akhirnya perjalanan itu saya diajak ke kaki Semeru waktu itu, berjumpa dengan sesepuh juga yang kelihatan sesepuh ini juga tidak mau diekspos karena dia juga hanya orang-orang tertentu saja yang kelihatannya ini guru-guru sepuh yang memang bisa hadir di tempat itu. Kebetulan memang saya diajak ke sana, saya tidak tahu kepentingannya apa. Waktu saya diajak ke sana, saya hanya diberi gambaran masa depan saya bahwa suatu saat Angger itu akan dicari banyak orang.
sama sekali saya tidak tahu maksudnya waktu itu, karena memang ya usia saya masih usia SMP ya. Oh, tas ya, SMP. Masih SMP ya. Belum sampai berpikir itu. Nah, setelah dari sana masih dibawa lagi ke sana kemari untuk diberikan berbagai hal pengetahuan mengenai kehidupan, mengenai keutamaan untuk bisa menjadi orang Jawa yang dulu katanya para sepuh, para guru waktu dulu itu, orang Jawa itu, bangsa Jawa itu pernah menjadi bangsa yang luar biasa. Jadi eman kalau sejarah itu ditinggalkan, lalu akhirnya generasi-generasi yang sekarang yang akan datang itu malah kepencut dengan bangsa yang lain, budaya lain. Ya, itu salah satunya yang dititipkan ke saya untuk dibagikan kepada siapa saja, mengingatkan kepada generasi-generasi yang mungkin masih kerso untuk mendengarkan. Nah, dari sana akhirnya saya balik lagi ke Jogja. Dari Jogja inilah akhirnya saya juga tidak tahu kenapa dari apa yang disampaikan sesepuh yang di Lumajang tersebut, yang di kaki Semeru tersebut, kok tiba-tiba diperjumpakan dengan banyak kasepuan di Yogyakarta ini. Nah, sehingga saya akhirnya mengenal satu sesosok bagi saya itu juga Eyang, karena memang beliau itu tinggal di rumah ini, selalu mengajarkan saya berbagai hal, termasuk juga di sana diajari untuk menjadi diri manusia secara utuh. Nah, memang pesan beliau itu di dalam penyampaiannya ini kuwi dijenengke jagat alit. Karena penuturan beliau memang jagat alit ini menjadi salah satu kitab yang memang tidak harus perlu ditulis, karena memang harus dicari, harus dipahami hanya bisa lewat kesadaran. Nah, banyak sekali itu mulai tahun 1985 saat saya akhirnya kesini lagi untuk melanjutkan sekolah SMA. Berarti ini mulai bertemu dengan guru tersebut. Ya. Nah, setelah dari perjumpaan guru tersebut, banyak sekali kawruh yang diajarkan kepada saya. Lalu di sanalah saya diajari bagaimana bisa ketemu dengan orang di sana, tapi ora sah kesuwen. Ya. Nuwun sewu. Ingkang dipun wastani gurune panjenengan niku itu tadi sosok manusia atau nopo, Pak? Manusia biasa. Jadi saged dilihat kalih manusia lain nopo? Bisa, sangat-sangat bisa. Bisa ya? Sangat-sangat bisa. Nah, beliau inilah yang mengajarkan saya pengetahuan kitab jagat alit ya, mengenai diri manusia itu secara utuh. Nah, beliau juga masih sugeng waktu itu memang yuswanya ya mungkin hampir sekitar 500-an tahun. Ya, beliau kita saya sugeng. Beliau sudah ya, akhirnya pesan beliau itu sekitar tahun 2012 sebelum beliau itu meninggalkan dunia itu memang willing dengan saya untuk melanjutkan. Nah, sakmenika asmanipun saged dipun sebutaken? Ya, namanya yang itu yaitu Yohanes Sukidal. Yohanes Sukidal. Beliau itu sesungguhnya mempunyai dalam di Ndelingseng sana, Mas, Pegunungan Menoreh sana. Tetapi beliau juga hampir setiap hari itu di rumah saya
semenjak tahun 85 tersebut. Nah, setelah mendapatkan penjelasan panjang lebar dari beliau, ternyata baru saya tersadar ternyata sesepuh yang dalamnya ada di lereng Semeru itu kembarannya beliau. Jadi saya baru paham, ternyata ini sebenarnya itu kan sudah seperti ada skenario, sudah ada rencana kenapa saya berjumpa dengan para kiai, saya dibawa ke sana kemari di sana, diperjumpaan dengan sesepuh yang di lereng Semeru, sampai sini ternyata juga beliau sendiri karena sama, sama, baru sadar itu. Mohon maaf, berarti itu tadi satu orang yang sama atau memang kembar dua? Ya, sesungguhnya satu orang yang sama. Tapi bisa? Ya itulah beliau. Kelebihannya beliau. Dari beliau saya juga diajari untuk bisa mungkin kalau bahasa sekarang itu lintas batas ya. Lintas batas. Berarti bisa bertemu dengan leluhur di masa lalu. Iya. Termasuk demikian ya? Iya, memang apa yang saya sampaikan di dalam berbagai pertemuan untuk menguak apa yang sesungguhnya terjadi memang seperti itu. Jadi saya tidak mempunyai latar belakang sejarah, tetapi dengan adanya anugerah seperti itu, ya saya menyampaikan apa yang memang saya lihat, apa yang memang saya pernah dengar, berjumpa dengan siapa saja, entah itu di mana. Nah, akhirnya kebenaran-kebenaran itu bisa kita pahami. Nah, tetapi semuanya itu kan bukan untuk main-main, semuanya itu untuk tuntunan ya, karena ini semua juga anugerah dari Gusti juga yang tidak bisa dipaksa-paksa, juga tidak bisa dipakai umuk-umukan ya. Asal saja kita itu mempunyai niat baik untuk bisa membangun paseduluran, untuk menyampaikan kebenaran, biasanya itu tidak ada hambatan sama sekali, karena memang mungkin itu salah satu jalan tujuan orang itu diberi anugerah untuk bisa melintas batas. Nah, memang dari peristiwa lintas batas itu yang diajarkan oleh beliau itu akhirnya berjumpa dengan tokoh-tokoh pepundhen luhur di Jawa maupun di beberapa bangsa yang lain. Nah, dengan demikian kadang di tempat ini itu dipakai untuk pertemuan lintas batas, kadang di tempat lain, di negara lain ya, jadi kumpul bareng, termasuk kalau panjenengan itu dari Jawa Timur, Kediri juga sering sekali mengalami perjumpaan dengan Eyang Joyoboyo ya, itu akhirnya juga dari Eyang sendiri juga diajari tentang kode-kode. Kode nama Sak menika? Itu buku yang sesungguhnya itu luar biasa. Orang tidak bisa langsung bisa membaca, tetapi diberikan kepada saya, dipelajari, karena isinya itu sesungguhnya yang justru asli, bukan dari yang disampaikan pujangga-pujangga itu. Ya, tetapi karena bukan huruf biasa, karena itu bahasa-bahasa sandi, bahasa sandi ya? Bahasa kode, karena memang keinginan beliau, ini kita berbicara yang Joyoboyo itu memang beliau ingin mengamankan apa yang beliau saksikan itu supaya tidak digeser, supaya tidak dirubah dengan kepentingan-kepentingan yang tidak baik, dan itu nanti ada waktunya harus disampaikan. Nah, maka memang untuk membaca, untuk mengetahui itu memang kudu belajar, harus belajar. Dan memang wanti-wanti beliau itu memang harus
menep, tidak-tidaknya tidak boleh gendong pamrih, ya pikiran kita harus jernih sehingga membaca huruf itu menjadi terlihat apa yang sesungguhnya. Nah itu dari beliau yang akhirnya ke sini tidak hanya yang Jayabaya, akhirnya pepunden-pepunden yang lain itu juga termasuk sinten mawon, ya, siapa saja Pak? Yang sering ini jelas para pepunden dari keraton ya, artinya dari Sujono itu manusia nggih tapi ingkang niki. Bukan, sudah lintas batas ya, nah, artinya berarti itu kan spiritual ya, spiritual ya, artinya beliau ini memang HP1 terus juga Keng Romo HP9 itu juga masih sering rembukan di sini, termasuk juga Pakubuwono 10. Dan kalau yang dari barat sana itu ya Siliwangi, Prabu Siliwangi. Jadi kita, berarti seluruh Nusantara berkumpul di sini? Ya tidak selalu di sini, berpindah-pindah tempat. Nah itu di tapi dalam. Di sini pernah untuk berkumpul? Sering, tapi tidak selalu. Jadi sering dipakai untuk perjumpaan lintas batas, baik yang ada di Nusantara ini maupun yang mungkin ada di belahan benua, yaitu karena memang ternyata di dalam lintas batas itu memang ada misi penyelamatan umat, yang mereka itu tokoh-tokoh para pepunden yang memang benar-benar tulus melayani Gusti untuk supaya kahanan jagat itu bisa jejak, ngadeg dan bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi memang beliau ini, leluhur ini ngamping-ngampingi umat manusia sesungguhnya. Mendampingi ya. Secara tidak langsung gitu. Ya, jadi ya ngayomi, ngesui, kadang kalau memang ada yang memang rodondreo itu ya. Artinya memang mempunyai pikiran-pikiran yang sudah mulai tidak baik. Beliau benake, beliau rubah dengan kesadaran tanpa harus kisinan, artinya kan ya itu beliau cara beliau. Nah, dari kisah-kisah itu memang akhirnya saya dipercaya Mas untuk juga ikut ngesui di berbagai tempat, dan ya akhirnya apa yang diberikan kepada saya ajarkan juga kepada yang lain, karena waktu saya diberikan itu juga tidak ada syarat apapun, saya juga memberikan kepada semuanya juga tanpa syarat apapun, karena memang itu yang disampaikan. Mohon maaf Pak Bagus, ini untuk ajarannya atau cara bertemu dengan leluhur tersebut? Yang pertama ajarannya. Jadi berarti yang boleh ditularkan itu adalah ajarannya, bukan cara bertemu dengan para leluhur ya. Saya selalu menyampaikan kepada para kadang yang memang sinau jagat alit di sini, pada saat panjenengan itu benar-benar mempunyai keinginan kuat untuk ngangsu kawruh di sana, maka jangan kaget, nanti akan selalu diperjumpakan dengan yang lain. Sehingga pengalaman dari para kadang yang memang sudah banyak belajar itu Mas justru bertemu dengan tokoh-tokoh itu juga. Bertemu dengan leluhur, dengan sendirinya bertemu dengan tokoh-tokoh yang sempat tadi saya sampaikan tadi. Ya disampaikan juga kebenaran-kebenaran itu tanpa saya harus ngajari caranya bertemu dengan leluhur itu piye, karena itu dengan sendirinya pada saat kita kembali kepada diri kita, kembali kepada jati diri kita, otomatis semuanya itu menjadi mudah untuk bisa berkomunikasi. Ya, karena pada sesungguhnya apa yang saya ketahui memang
beliau-beliau ini walaupun sudah tidak di dunia nyata, tidak di dunia nyata, tapi beliau ini juga masih ngawat-awati kita. Nah, artinya masih berharap kita itu menjadi orang-orang yang lebih baik daripada beliau-beliau ini. Sehingga itulah yang akhirnya selalu menyampaikan tuntunan-tuntunan supaya kita semuanya itu suatu saat ini kalau sudah rampung jadi manusia, jadi manusia, akhirnya kita tuh semua bisa nyawiji dengan Gusti dengan layak dan pantas, kan gitu. Jadi oleh sebab itu memang akhirnya saya banyak aktivitas saya mengajarkan Jagat Alit. Nah, Jagat Alit itu ya titipan dari para leluhur, para pepunden yang memang harus disampaikan kepada bangsa Jawa supaya kembali kepada kejawaannya, dan Jawani. Nah, itu semua memang yang disampaikan beliau itu tidak akan pernah bisa hasil selama tidak kembali pada diri sendiri. Jadi semuanya itu memang harus kembali diawali dari diri sendiri, baru kita itu bisa mengubah kahanan. Nah, saat kita itu kembali pada diri sendiri, jati diri ini, akhirnya kita itu lebih mudah melihat apa-apa saja yang perlu dibenaki. Karena ini semuanya itu kita kembali pada tuntunan budi, akhirnya seperti yang disampaikan kepada dari Pepunden Jayabaya, dari Sabdo Palon. Nah, itu selalu saja seperti itu supaya orang Jawa itu jangan sekali-kali meninggalkan budi, karena memang budi ini menjadi sumber dari laku kita selama kita itu ziarah di dunia ini. Walaupun kita semuanya itu sudah ngerasuk agama ya, tetapi kalau kita menjalankan agama itu tanpa dengan budi ya, itu juga sekoyo-koyo kok kurang komplit mah. Justru kadang-kala itu mah kita itu meninggalkan diri kita untuk menjadi bangsa yang lain, kan gitu. Nah, para pemudian banyak memberikan saran, banyak memberikan pitutur supaya kita menjadi manusia-manusia yang memang benar-benar utuh. Artinya ya dijelaskan di sana, kalau selama ini kita itu sudah menjadi diri orang lain karena kita itu nggayuh kepengen jadi orang lain kan. Nah, itu mah justru meninggalkan diri kita sendiri, betul. Meninggalkan peran kita yang memang sudah disematkan oleh Gusti di dalam diri setiap manusia. Betul. Nah, sudah dijadikan sebagai manusia Jawa, bangsa Jawa, tapi pengen menjadi orang lain, malah kurang bener. Benar ya, disampaikan juga dari pepunden-pepunden dari bangsa lain, ada yang dari Eropa sana, macam-macam. Itu memang sama Mas, dari perjumpaan pertemuan lintas batas itu memang akhirnya menuju pada titik yang bisa dipahami bahwa ternyata bangsa-bangsa yang mendiami bumi ini masing-masing itu mempunyai peran tersendiri-sendiri di dalam semesta ini. Jadi bangsa Jawa mempunyai peran sendiri, bangsa yang sana punya peran sendiri. Jadi tidak mungkin sesungguhnya kalau bangsa Jawa ini kepengen jadi bangsa Timur Tengah misalnya, orang Timur Tengah kepengen jadi bangsa Barat, tidak mungkin gitu loh, karena itu ternyata memang sudah ada tuntunannya di sana. Ada tuntunannya masing-masing ya. Salah satunya memang itu gambaran itu yang pernah disampaikan kepada saya dari yang Jayabaya semenjak beliau itu mendapatkan kawruh, mendapatkan kesaksian setelah berjumpa dengan Maha Guru waktu itu, akhirnya bisa mengetahui tekliwernya tanah Jawa ini dari awal hingga sampai puputan besok. Nah, itu yang sesungguhnya ada di dalam buku itu yang memang harus diwetani. Mohon maaf Pak Bagus, apakah jenengan
Napa kan lintas batas niku bisa saja dari masa sekarang ke masa lalu dan masa sekarang ke masa depan nggih.